Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Opel Trading. Malam ini saya akan membahas sebuah saham dari emiten pertambangan yang bergerak dalam usaha tambang nikel dengan nama perusahaan yaitu PT PAM Mineral atau ticker name emiten sahamnya yaitu NICL. Oke. Saham ini secara histori sebelumnya pernah saya analisa. Dulu saya juga sempat cuan di saham ini, cuman nggak ngehold lama-lama sih karena banyak bantingannya. Jadi saya untung dikit lepas, untung dikit lepas. Nah sekarang saya bahas lagi karena saham ini mulai menarik. Ya karena efek dari berita pemerintah yaitu akan mensubsidi motor listrik. Sedangkan motor listrik kan berbahan bakar dari bahan utamanya itu nikel. Nah, termasuk pasti saham-saham emiten nikel itu pasti juga mendapat efeknya. Oke, langsung saja saya ke chartnya. Oke, saham NICL ini masih termasuk baru ya di dunia bursa saham. Kalau nggak salah dulu, nah ini dia masuk di tahun 2021. Dia baru IPO di tahun 2021, tepatnya di bulan Juli. Dia baru IPO di bulan Juli tahun 2021. Sudah berumur berumur 1 tahun lebih. Ya, teman-teman. Oke. Dia ini harganya sudah kembali. Oh, salah, maksud saya harganya sekarang itu di bawah IPO-nya. Itu kalau nggak salah dulu sekitaran 100 ke atas dikit lah. Oke. Langsung saja ke chartnya. Ini sebelumnya pernah saya analisa itu membentuk pola cup and handle. Teman-teman bisa lihat ya. Dari ininya. Ini pernah saya analisa sebelum saya upload di YouTube. Dulu banget emang pernah saya analisa. Ini membentuk suatu pola cup and handle, yaitu pola reversal, melingkar, itu ada cup, yang ini ada handle-nya, nah sedikit. Lalu dia break area resisten, lalu menuju ke area resisten selanjutnya. Oke, saya hapus saja biar enak. Nah, oke. Yang pertama-tama saya lihat dulu dari moving average-nya, kayaknya sih masih dalam keadaan uptrend. Kalau dilihat dari time frame sebelumnya, triple moving average. Nah, benar kan? Saham ini masih dalam keadaan strong uptrend, teman-teman. Jadi dari moving average 20, moving average 100, dan moving average 200 sama-sama menunjukkan positif, yaitu positif uptrend. Saham ini bergerak naik ke atas, masih belum ada tanda-tanda untuk downtrend. Oke. Lalu dari indikator stokastik, saya lihat untuk momentumnya stokastik RSI. Oke, dari stokastik RSI sudah dalam keadaan netral. Netral karena sudah mencapai jenuh belinya. Ya, teman-teman. Dia barusan dalam keadaan netral, jadi ini kayaknya sih masih akan koreksi. Kalau dilihat ini barusan membentuk dead cross ya teman-teman, dari dari stokastik RSI-nya barusan membentuk persinggungan garisnya dari garis biru sama garis oranye ke bawah, membentuk dead cross penurunan, dan sekarang dalam area netralnya.
Jadi kalau teman-teman mau beli, ini sudah harganya sudah pucuk. Jadi semisal nih ya teman-teman, kalau sudah ke area jenuh jual mungkin mau beli di sini, it's okay, nggak masalah ya. Ya namanya saham naik tinggi pasti ya koreksi itu wajar. Oke, selanjutnya yaitu dari indikator MACD. Oke, dari indikator MACD terlihat ya teman-teman, bentar lagi garis biru sama garis oranye akan bertemu. Jika sudah bertemu dan terkonfirmasi, maka harganya akan berbalik arah dari uptrend menuju downtrend. Jadi siap-siap ya teman, ini memang sudah pucuk harganya. Jadi jika teman-teman yang masih punya barang atau memang sudah cuan, ya bolehlah dijual cicil-cicil atau gimana. Tapi untuk beli, ini saya ingatkan harganya sudah di puncak. Jadi kebanyakan para trader sama investor ya banyak yang take profit saham NICL. Oke. Selanjutnya itu saya tentukan aja support dan resistennya ya teman-teman. Yang jelas ini masih dalam area support. Kalau saya lihat dari time frame ke belakang, saya kasih ke bentuk garis ya teman-teman biar memudahkan. Nah ini menarik sekali ya. Jadi untuk area support sekarang yaitu yang area ini, yang di angka berapa ini? 119 itu adalah area support dari NICL. Jadi saya tarik aja garis ya teman-teman, ke sini aja. Mulai harga 119 sampai harga 115 itu adalah area support dari NICL. Untuk area resisten ya pasti yang jelas sudah di puncaknya ini. Ini adalah area resistennya. Saya nggak lihat time frame ke belakang ya teman-teman, karena ke belakangnya emang sudah dalam keadaan downtrend. Nah ini, oke. Nah, jadi teman-teman untuk menganalisa saham support dan resisten ya pindah aja dari candle pindah ke garis untuk lebih validnya untuk support dan resistennya. Oke. Jadi saham NICL ini bergerak menuju supportnya di 100 menuju 119 nih. Kalau dia sudah sampai menuju support di 119, teman-teman bisa beli atau enggak ya, bisa dibarengin sama indikator yang lain. Jadi jika memang momentumnya di 119 itu teman-teman momentumnya di support, pas di area support beranggapan bahwa harga saham ini akan naik, ya boleh dicicil di area situ. Akan tetapi karena kan saya juga nggak tahu ini sahamnya akan berlanjut turun atau akan berbalik lagi. Jadi teman-teman tetap berhati-hati, selalu pasang stop loss, atau jika sahamnya kita sudah beli ternyata jatuhnya terlalu dalam ya siap-siap cut loss saja. Cuman kalau yang saya lihat sekarang memang masih dalam keadaan koreksi. Oke. Jadi kalau saya gambarkan garisnya ya teman-teman, saham ini kan dia naik nih. Dia naik menembus area resisten yang ini. Yang ini ya teman, naik menembus area resisten. Dia koreksi kecil sebentar, lalu dia naik lagi. Oke. Nah, dia di area ini membentuk suatu resisten. Yang masih belum sanggup tertembus. Dia sekarang hari ini turun ke angka 128. Jadi kalau saya simpulkan untuk ke area supportnya, teman-teman bisa beli di area 119. Ini skenario yang pertama ya teman-teman. Teman-teman bisa beli di area ini 119 atau 115, sekitaran area situ. Nah, ini lalu ada area supportnya lagi. Saya simpulkan di sini aja.
Itu adalah area supportnya lagi dari NICL. Jika teman-teman masih bingung nih mau beli di area sini, ya it's okay, nggak apa-apa. Tunggu aja ke area sini juga nggak apa-apa. Di harga 105. Itu 100-an, 100 ke atas dikit, 105 ke bawah. Nah, mungkin mau beli di area situ pun juga bisa. Oke. Namun, jika teman-teman mau beli setelah breakout, mungkin mau tunggu konfirmasi nih. Buy on breakout pun juga bisa jika dia telah menembus ke di area berapa ini? 139. Jadi teman-teman buy on breakout pun juga bisa. Itu yang sekarang buy on weakness saja sih juga nggak masalah. Cuman tetap berhati-hati karena kenapa? Harga yang sekarang itu sudah harga di pojok. Jadi rawan banget banyak trader atau investor itu banyak yang sudah mulai take profit. Karena kalau saya lihat dari volumenya, ini volumenya turun ya teman-teman. Volumenya ini turun. Sedangkan harga sahamnya pun masih naik. Jadi kayak ada sebuah penyimpangan atau divergen, tapi bukan. Jadi untuk saham NICL ini, kalau teman-teman mau entry sekarang, wait and see aja dulu. Karena sahamnya sudah harga pojok. Tunggu aja di area support terdekatnya, lalu dipantau lagi. Tapi juga dibarengi sama alat bantu yang lain atau indikator yang lain. Dan sering-sering baca news dari berita dari saham NICL ini. Oke, karena kenapa? Karena saham NICL ini kan bergeraknya dalam pertambangan nikel. Karena apa? Pemerintah juga menggalakkan untuk kendaraan motor listrik. Jadi saham nikel ini rata-rata pada naik. Nggak hanya NICL sih. Ada saham Antam itu juga naik. Dia juga penambangan nikel juga sama. Jadi harganya juga ikut naik. Oke. Sekian analisa dari saham NICL ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing tentang analisa yang lain, ataupun punya pendapat analisa lain tentang saham NICL ini, boleh share di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.